Mahasiswa Febrianti dengan NIM 4220916. Saya akan mempresentasikan laporan praktik studi kasus teori biaya dan perilaku produsen pada usaha mikro warung makan sederhana Jaya. Sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM merupakan pilar utama dalam perekonomian Indonesia, memiliki daya tahan tinggi terhadap berbagai guncangan ekonomi. Salah satu jenis UMKM yang paling dekat dengan kebutuhan harian masyarakat adalah usaha di bidang kuliner seperti warung makan. Alasan saya memilih warung makan dapur urban sebagai objek studi kasus dalam laporan ini berdasarkan pada beberapa pertimbangan utamanya. Ada relevansi teorinya, kedua ada representasi UMKM, ketiga aksesibilitas data, keempat perilaku produsen. Tujuannya untuk mengidentifikasi berbagai faktor produksi yang digunakan oleh warung makan dapur urban dalam kegiatan operasionalnya. Adapun melakukan analisis rincian biaya yang meliputi perhitungan biaya tetap. Selanjutnya ada memahami penerapan perilaku produsen dan menentukan jumlah produksi harian guna mencapai efisiensi ekonomi. Dan terakhir ada memahami penerapan perilaku produsen dalam menentukan jumlah produksi harian guna mencapai efisiensi ekonomi. Selanjutnya konsep teori produksinya. Teori produksi menjelaskan hubungan antara jumlah output yang dihasilkan dengan input atau faktor-faktor yang produksi yang digunakan. Dalam konteks usaha mikro seperti warung makan sederhana Jaya, produksi merupakan proses transformasi bahan mentah menjadi makanan siap saji. Terdapat dan jangka waktu dalam teori produksi. Yang pertama ada produksi jangka pendek, yang kedua ada produksi jangka panjang. Faktor produksi adalah segala sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa secara umum. Faktor produksi dibagi menjadi yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga ada modal, yang keempat terakhir ada keahlian. Selanjutnya teori biaya produksinya. Biaya produksi merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi. Biaya dibagi menjadi dua kategori utama sesuai standar RPM. Pertama ada biaya tetap, biaya variabel, biaya total. TC sama dengan FC tambah VC. Perilaku produsen dan maksimisasi keuntungan. Perilaku produsen menggambarkan bagaimana seseorang pengusaha mengambil keputusan untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu memaksimalkan keuntungan dengan biaya produksi tertentu. Selanjutnya, warung makan sederhana Jaya adalah representasi nyata dari sektor informal yang mampu bertahan di tengah fluktuasi ekonomi perkotaan. Dalam teori ekonomi mikro, keberhasilan sebuah proses produksi sangat bergantung pada kombinasi input yang tepat. Pada warung makan sederhana Jaya, faktor produksi dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada faktor produksi alam, yang kedua ada faktor produksi tenaga kerja, yang ketiga ada faktor produksi modal. Selanjutnya perincian biaya produksi dan operasionalnya. Perhitungan biaya dilakukan secara mendetail dan membedakan antara pengeluaran yang bersifat statis dan dinamis. Analisis biaya tetapnya. Biaya tetap adalah beban yang harus ditanggung pemilik usaha bahkan jika ada salah satu hari tidak ada penjualan sama sekali. Yang pertama ada sewa tempatnya. Contohnya ada yang pertama sewa tempat usaha, kuantitasnya 1 bulan, harga satuannya 1.500.000, total per bulannya 1.500.000.
Yang kedua ada gaji karyawan tetap, kuantitasnya 1 orang, harga satuannya 1.800.000, total per bulannya 1.800.000. Yang ketiga penyusutan peralatan, kuantitasnya 1 paket, harga satuannya 200.000, total per bulannya 200.000. Ada yang 4 biaya perawatan inventaris dan kebersihan, biaya listrik dan air dasar. Itu 1 paket 150.000, total per bulan 150.000. Yang kelima kebersihan biaya listrik air dan dasar itu 1 paket, harga satuannya 350, total per bulannya 350. Jadi di total seluruh per bulannya, total per bulanannya 4 juta. Selanjutnya kita akan menganalisis biaya variabelnya. Biaya ini bersifat fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh jumlah porsi atau output yang dihasilkan. Nomor 1 ada bahan baku utama, contohnya beras, protein, sayur. Estimasi volumenya 1.500 porsi, harga satuannya 8.500, total per bulannya 12.750. Yang kedua ada gas LPG 3 kilo, estimasi volumenya 18 tabung, harga satuannya 22.000, total per bulannya 396.000. Yang ketiga ada bahan pelengkap seperti minyak, bumbu, sambal, estimasi volumenya 1 paket, harga satuannya 1.200.000, total per bulannya 1.200.000. Yang 4 ada perlengkapan makan dan plastik pembungkus, estimasi volumenya 1.500 unit, harga satuannya 300, total per bulannya 450. Total per bulannya 14.796. Efisiensi dilakukan dengan melakukan pembelian dalam jumlah besar untuk mendapatkan potongan harga. Evaluasi laba rugi dan kerja ekonomi berdasarkan pengumpulan data di atas, dilakukan proyeksi keuangan sebagai berikut. Total cost-nya TC sama dengan TFC tambah TVC sama dengan 4 juta yang tadi ditambah total per bulan yang TFC 14.796 sama dengan 18.796. Total revenue-nya TR sama dengan 1.500 porsi kali 16.000 sama dengan 24. Selanjutnya tabel ringkasan laba. Yang pertama ada item perhitungannya pendapatan total, nilainya 24 juta, persentasenya terhadap pendapatan 100%. Ada biaya variabelnya nilainya 14.796, presentasinya terhadap pendapatan 61,6%. Ada laba kotornya nilainya 9.204, presentasi terhadap pendapatannya 38,4%. Biaya tetapnya nilainya 4 juta, presentasi terhadap pendapatan 16,7%. Laba bersihnya ada nilai 5.204, presentasi terhadap pendapatannya 21,7%. Dari data di atas terlihat perilaku produsen yang mencoba mengoptimalkan keuntungan di tengah keterbatasan modal. Strategi yang diterapkan mencakup strategi substitusi, ada efisiensi faktor produksi, ada analisis break even point. Kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi dan analisis data yang telah dilakukan terhadap warung makan sederhana Jaya adalah identifikasi faktor produksi. Yang pertama ada identifikasi faktor produksi, yang kedua ada struktur biaya, yang ketiga ada kinerja ekonomi, yang keempat implementasi. Sarannya ada yang pertama ada pengelolaan inventaris, yang kedua strategi efisiensi, yang ketiga pengembangan layanan, yang keempat terakhir peningkatan higienitas.
mitas. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih.